Padahal sudah beli sinyal tadi ini. Eh, Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Sekarang semuanya sudah masuk ke Zoom ya? Sudah. Nah, bagaimana? Sudah pada sarapan ini? Sudah semangat pagi ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semangat. Sudah, Pak. Pastinya harus semangat ya, apalagi pagi-pagi loyo kan, Nak. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas. Ya, siapa ketua kelasnya ini? Mana itu ketua kelasnya? Pak Indra. Indra, mana ketua kelasnya, Indra? Saya, Pak. Silakan pimpin doa dulu. Ya, teman-teman, sebelum belajar, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagus. Nah, tadi sudah dipimpin doa. Nah, sebelum mulai pembelajaran, dipimpin doa, harus semangat. Tambah semangat lagi ya. Sebentar, Bapak akan kirim absen kalian di Google Form ya. Nanti kalian isi absennya, cukup sekali saja. Ya, jangan sampai seperti waktu ini, ada yang 2-3 kali ngabsen. Ya, cukup sekali saja. Nah, setelah ini, sekarang kita menyanyikan lagu dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini langsung Bapak pimpin ya, supaya lebih semangat. Ya, bagus sekali. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kita harus semangat. Menyanyikan lagu itu harus semangat. Seperti tadi, sudah bagus sekali. Apalagi sampai, waduh, telinga Bapak sudah sampai ini nih, karena terlalu keras anak-anak berbicara tadi menyanyi. Wih, Bapak senang sekali. Nah, tadi kalau sudah bernyanyi seperti itu, pasti haus ya. Nah, haus nggak anak-anak? Haus, Pak. Haus, Pak. Kalau sudah haus, kira-kira apa yang kalian minum? Air, Pak. Air, Pak. Guru. Ya, air. Kalau sudah haus, pasti kita minum air. Nah, kira-kira bagaimana kualitas air yang kalian minum? Nah, siapa yang bisa? Coba. Kira-kira gimana kualitas? Pak. Ya, kayak? Air yang bersih, Pak. Biar Ya, bersih. Iya, bagus sekali, Kayan. Kualitas air yang kita minum harus bersih. Nah, dari sekarang, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, selain itu, nanti kalian akan mempresentasikan. Setelah diskusi nanti, kalian akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, selain itu kalian juga akan berdiskusi untuk menganalisis peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, nanti teks non-fiksi ini juga ada hubungannya dengan air, yaitu tentang air dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan gambar. Nah, silakan lihat gambar itu. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, sekarang di sini ada 2 gambar. Nah, 2 buah gambar. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan dari kedua gambar itu? Siapa yang bisa? Nanam pohon, Pak. Saya bisa, Pak. Iya, bagus sekali. Pak. Ya, ini adalah kegiatan orang menanam pohon. Nah, 1 dan gambar 2, nah, ini semua kegiatan orang menanam pohon. Nah, kira-kira di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Di halaman rumah, Pak. Di kebun, Pak. Iya, bagus. Ada di halaman rumah, ada yang di kebun. Selain itu juga ada yang di hutan. Nah, kegiatan itu bisa dilakukan di mana saja ya, di hutan, di kebun, di halaman rumah, kadang bisa dengan pot juga kan. Nah,
Nah, apa tujuan dari kegiatan itu? Nah, siapa yang bisa? Apa tujuan dari kedua kegiatan pada gambar itu? Untuk Apa melakukan kira-kira penghijauan, Pak, tujuannya? biar asri. Halamannya Iya, asri. melakukan penghijauan supaya asri, bagus sekali. Supaya sejuk ya. Kalau sudah banyak pohon, pasti sejuk. Nah, manfaatnya apa kira-kira? Nah, dari kegiatan kedua gambar itu, apa kira-kira manfaatnya? Ayo, siapa yang Buat bisa? lingkungan menjadi lebih rindang, Pak. Ya, supaya lingkungan, supaya menjadi lebih rindang, bisa. Kalau sudah menanam pohon, manfaatnya banyak ya. Membuat lingkungan menjadi lebih asri, bisa lebih sejuk. Nah, selain itu juga bisa menahan erosi dan bisa menahan banjir. Nah, selain itu juga akar-akar pohon dapat menahan air hujan. Maksudnya eh, menahan air hujan sehingga dapat banyak persediaan air tanah. Nah, kalau sudah air tanah banyak, kesediaan air pada kehidupan kita juga akan banyak tersedia. Supaya kita seperti tadi, air kalian yang kalian minum itu kualitasnya bagus jika banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Itulah yang akan menjaga persediaan air tanah kita. Nah, selain itu, kegiatan apa yang kalian lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih? Nah, kira-kira kegiatan apa agar air bersih itu tetap tersedia? Siapa yang bisa? Ayo. Kayan Pak, bisa. Mita coba. Siapa yang bisa? Oh, Kayan ya? Ya, coba Kayan. Ya, supaya gini Pak Guru, kalau Kira biar airnya bersih, kita tidak boleh buang sampah ke sungai Pak. Jadi Iya, airnya tidak bersih, begitu Pak. iya bagus sekali. Yang lain bagaimana? Nah, kok diam ini yang lain semangat nih. Tadi menyanyikan lagu semangat sekali. Sekarang menjawab juga harus semangat. Nah, yang lain bagaimana? Mita Saya coba. meditasi. Mana Mita ini? Tidak membuang air deterjen, Pak, ke sungai. Jadi tercemar. Ya. Iya, jadi tidak mencemari air seperti tadi, tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang air deterjen, dan juga gunakan air secara bijaksana. Artinya gunakan seperlunya, jangan gunakan berlebihan ya. Seperti air sudah tidak dipakai, masih tetap dihidupkan kalau di kamar mandi biasanya, nah, itu tidak baik. Nah, setelah ini, sekarang kita akan membentuk kelompok dulu. Membentuk kelompok. Karena berapa jumlah siswa yang semua? 31 ya. Nah, sekarang Bapak bentuk menjadi 6 kelompok. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 6 orang dalam satu kelompok. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke LKPD, sekarang Bapak jelaskan dulu LKPD-nya. Nah, LKPD ini kan sudah kemarin Bapak berikan kepada anak-anak, LKPD, bahan ajar. Nah, kemarin sudah Bapak suruh membacakan, nah sudah Bapak bagikan. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara pembuatan LKPD itu. Nah, ini dia LKPD-nya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Nah, ya, ini dia tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, yaitu usaha pelestarian lingkungan. Nah, ini LKPD yang sudah kemarin Bapak bagikan. Nah, nanti kalian tulis di kertas ya, nama kelompoknya, kelompok berapa, apakah kelompok 1, kelompok 2, dan sampai kelompok berapa. Nah, kemudian isi nama, yang pertama siapa, kedua siapa, dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian membuat LKPD ini, nanti kalian berdiskusi, Bapak ingin kalian mampu menganalisis peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, selain itu, setelah kegiatan membaca dan berdiskusi nanti, Bapak ingin kalian mampu menyajikan kembali peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah,
Selain itu juga Bapak ingin kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Nah, petunjuk dalam pengerjaan LKPD ini, jawablah pertanyaan awal. Nah, nanti akan Bapak sediakan pertanyaan awalnya. Kemudian baca teks yang berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian carilah informasi penting yang ada pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami permasalahannya, mari kita baca dan diskusi. Nah, sebelum itu, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ya, alat dan bahan kalau sudah belajar, alat bahannya pasti pulpen, pensil, penggaris, penghapus. Nah, bahannya buku tulis atau kertas juga bisa. Ya, jangan bawa yang lain-lain kalau sudah belajar. Tidak boleh bawa mainan ya. Nah, langkah kerja. Nah, yang pertama, jawablah pertanyaan awal sebagai penggalian pengetahuan awal kalian mengenai kualitas air. Nah, sebentar akan ada 4 buah pertanyaan, itu yang harus kalian jawab. Nah, itu kalian jawab, Bapak ingin tahu apakah kalian bisa sebelum Bapak jelaskan. Nah, kalian bisa cari-cari nanti di buku kalian baca. Nah, manfaatkan literasi. Belajar dari buku, bisa cari di internet. Nah, setelah itu, baru kalian membaca teks non-fiksi yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Kemudian, carilah informasi penting yang ada pada teks Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Nah, kemudian dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebentar akan Bapak contohkan. Kan sudah kemarin juga sudah kalian lihat LKP-nya. Nah, kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok yang lain. Nah, setelah ini, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, nanti presentasikan hasil diskusinya dan didengarkan oleh kelompok yang lain. Nanti di sana kita akan diskusi juga dengan kelompok lain. Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya, silakan kalian diskusikan. Ingat ya, diskusi. Ya, bukan mengerjakan sendiri. Nanti diskusinya di mana? Kemarin kan sudah Bapak bagikan grup kelompok ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Nah, di sana sudah Bapak bagikan grup kelompoknya. Nanti setiap kelompok kalian diskusi di sana nanti. Ya, diskusikan dari keempat pertanyaan ini. Ya, ingat, diskusi bukan kerja sendiri. Ya, harus aktif nanti. Pak Guru, ya. Ininya hilang lagi, Pak. Slide-nya, Pak. Nggak muncul. Slide-nya hilang lagi ya? Oh iya. Ya. Terima kasih Kayan. Ini coba sekarang Bapak stop dulu ya. Sekarang Bapak tampilkan ulang. Sudah kelihatan? Ini sudah Bapak tampilkan lagi? Sudah, Pak. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalian diskusikan ya dengan kelompok. Ingat seperti kata Bapak tadi, diskusi bukan kerja sendiri. Harus bekerja sama nanti. Diskusi di grup kelompok. Nanti di sana diskusi, Bapak akan lihat kalian apakah aktif diskusi apa tidak. Jika ada nanti yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung nanti lewat WA. Bapak kan sudah ikut juga di grup WA itu. Ya. Nah, selanjutnya, setelah menjawab pertanyaan itu, kalian baca teks. Ini dia teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini ada teks. Ini kalian baca nanti. Nah, setelah kalian membaca ini, kemudian kalian cari informasi penting apa yang dapat kalian temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian tuliskan nanti dalam peta pikiran. Tadi kan sudah teks itu ada berapa paragraf tadi? Kan ada 4 paragraf kan? Nanti carilah informasi penting. Di paragraf pertama informasi pentingnya apa, di paragraf kedua nanti apa, dan seterusnya. Nanti kalian tuliskan di sini. Nanti kalian ini gambar, nanti siapa nanti yang dipilih nanti oleh ketua kelompok atau ketua kelompoknya boleh. Nanti ini digambar, gambar sekreatif kalian, mau diwarnai boleh. Yang jelas sebagus mungkin. Nanti ini yang akan kalian presentasikan. Nanti kalau sudah selesai,
Ini nanti dikumpul di grup WA, ya, di grup kelompok saja nanti difoto, kemudian dikumpulkan pada grup WA. Nanti akan Bapak periksa dulu sebelum kalian mempresentasikan. Nah, ini sudah. Selamat bekerja. Nah, sebentar. Bapak kasih waktu kalian 30 menit ya untuk menyelesaikan LKPD ini. 30 menit nanti Bapak akan membuka kembali Meet room-nya, Zoom-nya Bapak akan buka kembali, nanti kalian di grup Bapak akan langsung kirim link-nya. Nanti kalian masuk lewat itu saja ya. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup ini untuk lanjut ke diskusi? Tidak, Pak. Ada yang perlu Tidak ditanyakan? ada, Tidak, Pak. Iya, Pak Guru. Sudah jelas semua ya? Ya. Ya, kalau sudah jelas, berarti Bapak bisa tutup dulu ini sementara. Sampai ketemu di ruang diskusi. Ya, diskusi di grup WA ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Guru. Pak Guru. Nah, baik anak-anak, selamat pagi. Nah, sudah 30 menit ya, tadi kalian mengerjakan diskusi, Bapak senang sekali melihat kalian berpartisipasi aktif sekali dalam diskusi. Nah, di sana kalian sudah bertanya, nah, Bapak juga sudah lihat, nah, bagus-bagus. Bapak sudah periksa juga, hasilnya sangat-sangat bagus. Nah, sekarang perwakilan kelompok, siapa yang mau menampilkan hasil presentasinya, hasil diskusinya? Perwakilan kelompok boleh, ketua kelompoknya juga boleh. Nah, ayo silakan, siapa yang mau? Tidak apa-apa, tidak usah takut, Bapak tidak akan menyalahkan. Bapak juga tidak gigit, tidak apa-apa. Silakan, siapa yang mau? saya Pak Mita, Pak. Saya Pak Oh Guru. iya, Mita. Mita dari kelompok 3 ya? Ya, 3 Pak, benar sekali Pak. Saya mau presentasi ya Pak. Coba dulu sekarang sampaikan. Ya, Nah, ini silakan ya. presentasi saya. Bagus sekali Mita. Ya, dari kelompok 3 ya, bagus sekali. Tadi sudah disampaikan juga kualitas air ya. Kualitas air untuk minum itu harus bersih, harus tidak berbau. Bagus sekali. Nah, dari kelompok lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan jawaban yang beda? Oh, misalnya seperti ini. Oh, Pak, jawabannya Mita beda dengan saya. Nah, silakan. Siapa yang mau? Nah, kalau ada jawaban beda, silakan. Jadi kalian tahu apa perbedaan dari jawaban kalian. Nah, yang lain siapa yang mau? Nah, bisa aktifkan mikrofonnya. Coba Medi, dari kelompok Jawaban 2. saya berbeda, bagaimana? Pak. Ya, Jawabannya lain jawabannya dengan punya berbeda. kelompok 3, Pak. Ya, kelompok saya kelompok 1 ini jawabannya, Pak. Ya. Iya. Ya, walaupun beda, tidak berarti berbeda itu salah ya. Tidak. Nah, seperti tadi, tentang kualitas air yang dibilang Mita, ada bersih dan tidak berbau. Itu baru 2, masih ada banyak kualitas air. Seperti katakan Medi, tidak berwarna, iya. Itu juga bagus sekali. Bagi kelompok lain, sudah semuanya gimana? Sama ya? Ya, kalau sudah sama, itu tadi sudah benar. Dari kelompok-kelompok yang lain sudah tentang kualitas air ya. Ada apa saja tentang kualitas air. Sudah Bapak jelaskan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, seperti tadi dijelaskan pada kelompok juga, ada 3 faktor. Nah, ada faktor fisika, ada faktor kimia, dan juga ada faktor biologi. Nah, faktor fisika apa saja? Nah, sekarang Bapak jelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan juga dengan teman. Nah, sekarang Bapak jelaskan bahwa faktor fisika yang mempengaruhi kualitas air yang pertama ada kekeruhan, nah, ada temperatur juga, ada warna, dan ada bau dan rasa. Istilahnya seperti ini. Kalau air bersih, pasti tidak berbau dia. Kalau sudah bau, pasti tidak bersih. Ya kan? Agar tidak berwarna, air bersih itu adalah yang jernih. Nah, selain fisika, ada juga faktor kimia.
Nah, faktor kimia ini juga sangat mempengaruhi ya, nah, agar tidak mengandung bahan kimia yang berlebihan seperti pH, nah, seperti DO atau disulfat oksigen. Nah, itu kan sudah Bapak juga kasih di bahan ajar yang kemarin. Nah, kalau kalian gimana? Sudah semuanya tahu kan? Faktor-faktor kimia. Nah, makanya kemarin Bapak kasih bahan ajarnya, itu tujuannya agar kalian membaca. Nah, itu literasi kalian itu harus bagus. Ya, itu tujuan Bapak yang kemarin memberikan bahan ajar. Nah, selain itu ada faktor biologi. Nah, faktor biologi ini apa saja? Ya, pasti tentang bakteri, ya, yaitu kuman. Jadi, air bersih itu air yang tidak mengandung bakteri atau kuman seperti disentri, tifus, dan kolera. Nah, selain itu, mungkin kalian ada yang kurang paham tentang apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan video. Nah, video ini mungkin dengan video kalian akan bisa mengerti tentang apa yang Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan videonya. Ya, tunggu sebentar ya anak-anak. Nah, itu tadi kalian sudah, ya tunggu sebentar ya. Nah, tadi kalian sudah menonton video ya. Video tadi mungkin bisa membantu kalian. Kalau ada yang kurang mengerti dan seperti apa yang Bapak jelaskan, Bapak sudah tampilkan video. Berarti sudah 2 kali Bapak menjelaskan dari Bapak sendiri dan juga dari video. Mungkin kalau kata-kata Bapak kurang, istilahnya kurang paham. Tadi sudah Bapak kasih video, di sana kalian sudah menyimak dan video itu pun sudah Bapak kirim juga di grup WA. Nanti itu bisa kalian tonton berkali-kali ya. Oh, Pak, saya yang ini lupa. Tonton lagi videonya. Nah, sebelum itu ada yang ditanya, kalian mengerti itu yang bagaimana? Nah, supaya Bapak jelaskan lagi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh, tidak ada ya? Sudah paham, Pak. Sudah paham. Ada, Pak. Ya, bagus sekali. Kalau seandainya setelah pembelajaran ini selesai, masih ada yang belum mengerti, bisa WA Bapak. Bisa WA Bapak, jam berapa saja Bapak selalu siap untuk kalian. Ya, namanya belajar jam berapa saja Bapak akan siap. Kalian tanya, nanti setelah pembelajaran bisa ditanyakan. Nah, tadi seperti kelompok-kelompok tadi sudah sangat bagus sekali. Bapak sangat senang, semuanya sudah antusias dalam presentasi tadi. Itu sudah sangat bagus. Kelompok-kelompok yang lain. Nah, untuk itu kalian harus tetap semangat ya, walaupun sudah ya hampir siang juga harus tetap semangat ya. Nah, sekarang dari apa yang kita pelajari dari tadi, nah kira-kira apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Dari tadi pagi sudah kita belajar. Nah, kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo sebelum Bapak Ya, tunjuk. Pak. Nah, tentang kualitas Ya, air. bisa. Ya, bagus. Tentang kualitas air. Yang lain? Yang lain bagaimana? Ngantuk ya? Nah, perlu kita tepuk semangat dulu ini supaya tidak ngantuk ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ya boleh, Pak. Biar Bapak pimpin langsung ini tepuk semangat ya, biar semangat. Ya, Pak. Biar jam segini sudah ngantuk ini. Apakah begadang kemarin ini ya? Ya sekarang Bapak tepuk semangat dulu ya. Ya, baik. Baik sekali tadi sudah tepuk semangat. Woi, Bapak sudah senang sekali. Kalau semangat seperti itu Bapak senang.
Nah, kita sekarang lanjut lagi. Jangan terus tepuk tangan saja. Nah, sekarang kita lanjut apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Tadi Mita sudah bagus sekali, yaitu tentang kualitas air. Yang lain bagaimana? Ya, Indra? Ya, bagus sekali Indra. Tadi selain tentang kualitas air, kita juga belajar tentang teks non-fiksi. Nah, kira-kira kalau sudah kalian belajar tentang air tadi, apakah air di rumah kalian itu sudah memenuhi persyaratan air bersih? Sudah, Sudah, Pak Guru. Sudah, Sudah, Pak Pak. Guru. Nah, apa Di alasannya? rumah saya sudah, Pak. Apa Sudah alasannya? berwarna, Pak Guru. Airnya Saya, tidak Pak. berbau, Pak. Airnya jernih dan tidak berbau, Pak Guru. Ya, tidak berwarna, tidak berbau. Oh, berarti sudah kalian sudah memahami apa yang tadi Bapak jelaskan ya. Jangan asal minum air saja ya, asal sudah air diminum, jangan. Nanti harus kalian tahu juga syarat-syarat air bersih itu. Nah, tadi apa yang sudah kita pelajari sudah tentang kualitas air dan juga tentang teks non-fiksi. Nah, itu sudah kalian simpulkan juga tadi. Nah, sekarang Bapak ingin mengetes kalian dengan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini akan Bapak kirim nanti lewat WA kelompok ya. WA kelompok nanti akan Bapak kirim. Nanti kalian akan jawab. Kemudian jawabannya ingat difoto. Karena banyak yang kalian tidak bisa juga membuka beberapa file. Jadi sebentar soalnya akan Bapak screenshot, kemudian Bapak kirim. Nah, di sana kalian jawab nanti di buku tulis. Nah, kalau ini jawabnya sendiri ya, jangan berkelompok. Ini bukan diskusi lagi. Ya, untuk evaluasi ini jawabnya sendiri, bukan berkelompok. Beda dengan yang tadi. Ya? Ya, Pak. Iya, Pak Nah, Guru. Iya, Pak Guru. Nah, baik, kalau sudah mengerti, sekarang Bapak kasih kalian tugas. Nah, tugas untuk kalian, nanti buatlah peta pikiran. Nah, peta pikiran seperti yang tadi. Kalian mencari informasi, kemudian informasi penting itu dibuat peta pikiran. Nah, sekarang kalian membuat peta pikiran, tetapi peta pikiran ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, itu nanti kalian buat, nanti disetor nanti sore terakhir. Ya, seandainya kalau tidak bisa mungkin ada yang sibuk atau bagaimana nanti kesibukan, ya nanti WA saja Bapak, bisa dikumpulkan terakhir malam juga boleh, tidak masalah. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Bapak selalu siap kapan saja jika kalian bertanya. Nah, nanti selain itu juga kalian ingat literasi di rumah, belajar-belajar di rumah, buka-buka bukunya, bahan ajar yang Bapak kasih itu dibaca, dan juga ada internet. Nah, manfaatkan internet. Jangan untuk main game saja ya, baru dapat internet nanti main game saja, jangan. Ingat, belajar juga boleh main game, tapi ingat waktu paling hanya 10 menit. Setelah itu kalian belajar lagi membaca. Ya, ini juga untuk pembelajaran berikutnya adalah tentang siklus air. Itu juga nanti kalian baca-baca bukunya. Nanti lihat di internet, cari informasi-informasi tentang siklus air itu bagaimana. Ya, ingat belajar, gunakanlah HP dengan bijaksana seperti sebelumnya Bapak bilang. Jangan dikit-dikit main HP, dikit-dikit baru dilihat orang tua, baru belajar. Kalau tidak main game, jangan seperti itu. Ya, nanti Bapak juga akan nanti orang tua kalau melapor sama Bapak, Bapak akan kontrol nanti semuanya. Ya. Sudah, sekarang bisa tutup pembelajarannya. Kalau ada yang ditanyakan, nanti tanyakan setelah pembelajaran ini. Bapak selalu siap kapanpun kalian bertanya. Ya, sekarang kita tutup dengan doa. Nah, doanya siapa yang mau nutup ini? Apa Bapak sendiri saja ya? Atau yang lain? Karena sudah sepertinya ada yang ngantuk ini ya. Harus semangat. Apalagi tepuk semangat ini. Mau semangat lagi. Baik, sekarang Bapak tutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa nanti di hari berikutnya.